Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Nurul Jannah, NPM 2021101000438, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, kelas C Tanah Bumbu semester 2. Kembali video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Rida SPNA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hukum perdata. Poin-poin yang akan saya bahas adalah pengertian hukum perdata, sumber hukum perdata, jenis hukum perdata, asas-asas hukum perdata, dan tujuan hukum perdata. Apa sih itu hukum perdata? Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum, orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata juga dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya, istilah hukum perdata dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda yakni Burgerlijk Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Pengertian hukum perdata dari beberapa para ahli, yaitu menurut Profesor Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Yang menurut Profesor Dr. R. Wirjono Projodikoro, SH, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Adapun sumber hukum perdata, yaitu secara harfiah, sumber hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, diantaranya Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB, Burgerlijk Wetboek atau BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konsordanite, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan UU ini mencabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah kecuali hipotek. Undang-undang agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat. UU Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Dan yang terakhir Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Pembagian hukum perdata. Dalam hukum perdata di Indonesia oleh PNH Simanjuntak ada 4 bagian perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu hukum perseorangan adalah hukum yang memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan mengenal perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga, hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan pengampunan.
Yang ketiga, hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi dua jenis hak, yaitu A. Hak mutlak, berlaku terhadap setiap orang, baik hak atas benda maupun hak atas barang, tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, dan hak paten. Hak relatif, hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum di mana pihak yang satu terikat dengan pihak lain seperti perjanjian jual beli dan perjanjian kerja. Yang terakhir, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup dan para ahli warisnya. Asas-asas hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia sendiri secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PDT atau dikenal juga dengan istilah Burgerlijk Wetboek atau BW, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu buku 1 memuat hukum tentang orang, buku 2 memuat tentang hukum benda, buku ketiga memuat hukum tentang perikatan, buku 4 memuat hukum tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam hukum perdata, asas-asas yang lazim digunakan adalah sebagai berikut. Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1 sampai 3 BW. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum tercantum dalam pasal 5A dan seterusnya. Asas perlindungan kepada orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tercantum dalam pasal 1330 BW. Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak per orang. Asas hak milik itu adalah fungsi sosial bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Bisa dilihat pada pasal 1365 BW. Asas Pacta sunt servanda, setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat baik, dapat dilihat pada pasal 1338 BW. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan sering juga dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas dalam membuat perjanjian, bagaimanapun bentuk dan isinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata di Eropa, terutama Eropa kontinental yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804 telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de France. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Code Napoleon, terhitung tahun 1809 sampai 1811, di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu, Pulau Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingerhik Voorhet Koninkrijk Holland, isinya hampir sama dengan Code Civil de France, dan Code Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Code Napoleon dan Code Civil des Prancis sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814, Belanda mengkodifikasikan susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil. Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr.J.M. Kemper dan dikenal sebagai Onwerp Kemper. Namun sebelum tugasnya selesai, Kemper meninggal dunia pada tahun 1824.
Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi ketua pengadilan tinggi di Belanda. 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, serta dibuat WVK atau Wetboek van Koophandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut, bahkan KUH Perdata dan KUH Dagangan, sehingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1948 atas dasar asas konsordantel atau asas politik. Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Demikian penjelasan sedikit tentang hukum perdata dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.